Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di pagi hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang terus nyata dan mewarnai hidup kami. Sepanjang peristirahatan kami, Tuhan boleh jaga dan lindungi, dan Tuhan boleh bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang Tuhan telah perbaharui. Kami ingin mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata demikian, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Hidup yang menghasilkan buah, itulah kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Adalah kerinduan Tuhan bagi kita, adalah maunya Tuhan bagi kita, supaya kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, menghasilkan buah dalam hidup kita, menghasilkan kehidupan yang berbuah bagi Tuhan dan bagi kita sebagai umat-Nya. Karena itu sangat penting sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita terus berusaha, terus berjuang, supaya hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita, supaya kita memproduksi hal-hal yang baik dan yang berguna, baik bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara, bagi gereja, maupun bagi masyarakat dimanapun kita berada. Ada suatu konsekuensi yang serius bila hidup kita tidak menghasilkan buah. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Itu akibat kalau hidup kita tidak menghasilkan buah. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menghasilkan buah dalam hidup ini? Ada alasan apa? Ada maksud apa? Dan ada tujuan apa? Kenapa kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita? Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ketika saudara dan saya menghasilkan buah, maka yang pertama itu memuliakan Bapa kita di surga. Jadi dampaknya, akibatnya, alasannya kenapa kita harus menghasilkan buah, karena ketika kita menghasilkan buah, itu memuliakan Bapa kita di surga. Dan ketika kita memuliakan Bapa kita di surga, dan saya percaya itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus berusaha supaya hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu kehidupan yang memuliakan Bapa kita di surga. Karena itu menyenangkan Bapa kita di surga ketika saudara dan saya menghasilkan buah dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita? Bagian terakhir berkata, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita menghasilkan buah, itu menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi ini alasan kedua kenapa kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita, karena ini membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus. Murid Kristus tidak dilihat karena dia pakai kalung salib. Murid Kristus bukan dilihat
karena KTP-nya beragama Kristen. Tapi murid Kristus dilihat karena kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Murid Kristus dilihat karena kita mengeluarkan, memproduksi hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Itulah pembuktian kita, itulah identitas kita yang sebenarnya bahwa kita adalah murid Kristus. Karena itu sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita tetap berjuang, kita terus berusaha supaya kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, karena itu membuktikan bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Orang beragama Kristen belum tentu seorang murid Kristus, karena murid Kristus bukan dilihat apakah dia beragama Kristen atau tidak, tapi murid Kristus dilihat bagaimana kehidupannya yang menghasilkan buah-buah yang baik, bagaimana kehidupannya yang terus berbuah hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Itulah seorang murid Kristus. Jadi murid Kristus bukan dilihat dari aksesoris-aksesoris yang dia pakai, yang dia gunakan. Murid Kristus tidak dilihat dari pangkat, gelar, kedudukan yang dia punyai. Tapi murid Kristus dilihat dari bagaimana dia menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Kalau ranting itu tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Karena itu ketika saudara dan saya menghasilkan buah, saya percaya ranting tetap akan ada pada pokok karena dia berguna dan bermanfaat. Tapi kalau ranting itu tidak menghasilkan buah, maka tidak ada gunanya ranting itu, tidak ada gunanya pohon itu kalau tidak menghasilkan buah. Pasti akan ditebang karena tidak bermanfaat. Kebenaran firman Allah pagi hari ini mengajak kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita belajar dan berusaha supaya kita memproduksi buah, menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Karena itu mencirikan, membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Menghasilkan buah yang baik dalam hidup. Ada dua alasan kenapa kita harus menghasilkan buah. Karena itu memuliakan Bapa kita di surga. Karena itu membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kiranya kebenaran firman Allah di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menghasilkan buah dalam hidup kami. Karena ketika kami menghasilkan buah dalam hidup kami, itu memuliakan Bapa kami di surga. Itu membuktikan bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Hamba mohon berkat bagi pekerjaan, usaha, dan kesibukan mereka masing-masing. Umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami mempasrahkan seluruh hidup kami, aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Berkat pelindungan Tuhan terus ada dan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.